Guys, kali ini kita bahas agenda market minggu ini dan jawab pertanyaan besar kedua. Apakah dominasi US dollar dan Amerika akan segera berakhir? Nah, pertanyaan ini akan jadi kompas utama kita dalam tentukan arah investasi dan trading. Ya, misalnya menurut kita akan berakhir, ya makanya tentunya kita akan menjauh dari saham Amerika. Kita akan lepas simpanan US dollar. Ya, mungkin beralih ke saham China dan mungkin ganti stok US dollar jadi Singapore dollar atau Swiss franc. Nah, ini pertanyaan kedua dari 3 pertanyaan besar. Yang pertanyaan pertama adalah Bitcoin udah cycle top belum? Terus apakah masih worth it main altcoin di 2025? Dan ya, yang pertanyaan ini. Ya, kita udah jawab pertanyaan yang pertama di video sebelumnya. Kalau penonton baru, selamat datang. Get ready. Aku Sylvester. Ini channel kenal kripto. Ayo kita bertualang. Ya, pertama, agenda market. Delegasi Amerika dan China akan ketemu untuk cari solusi trade war. Lokasi di London, waktunya pagi hari di sana, berarti sore waktu kita, sekitar jam 4 sorean, WIB. Ya, apakah pasti berdampak buat market? Ya, bisa iya, bisa enggak, guys. Bisa heboh, bisa santai gerakan market. Yang kita tahu, kondisi terkini ini so far, so good. Akhir minggu lalu, berarti menjelang meeting yang ini, China udah kembali izinkan ekspor rare earth mineral ke Amerika. Nah, itu apaan? Ya, ini mineral langka. Nggak ada di sebarangan tempat. Ya, kebetulan ada banyak di China. Ya, ini wujudnya dysprosium, salah satu rare earth mineral. Nah, keren ya. Teksturnya kayak mengkilat dan aneh gitu ya. Ya, oke, balik ke topik. Nah, sedikit konteks ya. Mineral langka ini banyak dipakai buat industri otomotif, elektronik. Ya, Amerika udah lama langganan impor dari China. Ya, kemarin pas tarif war, China stop ekspor rare earth mineral ke US. Tutup gerbang. Nah, industri Amerika khususnya otomotif ya kalang kabut. Ya, ini barang langka, nggak gampang cari supplier baru. Selama ini mereka masih bisa pakai stok cadangan yang lama, tapi sekarang nih stoknya udah tipis. Ya, makanya aku bilang langkah China buka lagi ekspor ini sebagai so far so good. Artinya kedua pihak dari China juga punya niat baik agar trade talk-nya bisa sukses. Ya, sedikit konteks juga, kondisi sekarang nih saat ini semua harga di pasaran ya mau Bitcoin, emas, Nasdaq atau Forex itu udah price in-nya so far so good-nya udah price in. Gitu. Artinya apa? Artinya market udah ekspektasi kalau trade talk Amerika dan China ini akan berhasil. Atau kalaupun gagal, ya ekspektasi market tuh semua baik-baik aja nanti ke depannya. Dan ada jalan keluarnya. Nah, kenapa aku bilang gitu? Ya karena kalau dilihat dari harga-harga itu udah pada membal, udah balik dari drop parahnya 2 bulan lalu. Ya, Nasdaq udah V-shape recovery, Bitcoin udah nyantai di atas 100.000, amazing. Emas udah sideways gitu ya. Ya, artinya apa? Ya, bagiku pribadi nggak akan ekspektasi kalau harga akan lompat naik tinggi lagi. Misalnya ada pengumuman positif. Ya, pertama karena harga udah priced in, dan kedua pertemuan ini nih yang sekarang nanti sore ya levelnya masih middle management lah. Bukan level big boss yang ketemu kan. Ya, untuk Amerika China kemungkinan besar menurutku klimaksnya nanti trade talks-nya pas Trump ketemu sama Xi Jinping. Jadi ekspektasiku ya gerakan harganya hari ini ya lebih ke arah volatil yang rese. Atau choppy gitu ya. Atau ya bisa juga sih kalem nyantai ya. Nggak tahu. Ya traders, kalau buat traders jangan lupa disesuaikan strateginya ya. Oke, agenda besar kedua. Ada di data ekonomi Amerika. CPI hari Rabu, PPI hari Kamis. Ini data penting nih ya. Nggak bisa dilihat sendirian tapi harus digabung dengan data-data yang lain yang udah keluar sebelumnya. Nah, seluruh data ini akan jawab 2 pertanyaan besar. Pertama, gimana kabar ekonomi Amerika? Dan apakah Fed akan berubah pikiran soal Fed funds rate? Nah, sejauh ini data yang keluar itu masih mix. Ya, aku rangkum dikit ya. Unemployment rate stabil. Non-farm payroll naik. Berarti good, bagus. ADP non-farm employment change-nya drop. Jelek. Job opening naik. Bagus. PMI turun, jelek. Jadi di antara ada 5 data yang udah keluar sebelumnya, 2 bagus,
2 jelek, 1 netral. Nah, artinya apa? Ya, artinya ya so far belum ada arah yang pasti. Ekonominya nggak bagus amat, tapi yang nggak jelek juga. Ya, by the way, ini yang kondisi yang kemarin ini nilainya itu udah jauh lebih baik dari ekspektasi pasar, guys. Pasar tuh banyak nyangkanya kalau datanya bakal jelek karena efek tarif war. Ya ternyata enggak kan ya. Ya atau mungkin belum, dampaknya belum terlihat. Karena tarif itu sifatnya lagging, artinya tarifnya berlaku dulu di market, baru dampaknya terasa berapa bulan kemudian. Jadi menurutku data ekonomi bulan ini, ya Juni ini sangat penting. Kalaupun tarifnya akan ternyata berefek ke market, efeknya akan mulai kelihatan di data bulan ini nih. By the way, ini efek paling pastinya ke forex ya, atau per US dollar. Ya baru setelah itu baru ke aset seperti saham, Bitcoin, emas gitu ya. Jadi bagi forex trader ya siaga penuh lah. Mungkin bulan cuan kamu nih, cuan sultan. Oke, itu agenda mingguannya ya. Kesimpulannya apa? Ya kalau dari segi trade talk ya harga sekarang ya udah priced in menurutku. Price innya kalau semua baik-baik aja gitu ya. Ya aku nggak berharap lompatan besar buat harga aset sih di minggu ini. Kalau buat event ekonominya ya sejauh ini data ekonominya berimbang. Sebagian jelek, sebagian bagus ya. Mungkin juga belum cerminkan kondisi market setelah tarifnya Trump. Ya bulan ini harusnya udah mulai kelihatan. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke big question. Ya, apakah dominasi US dollar dan Amerika akan berakhir? Ya, argumen utamanya nih yang bilang berakhir tuh pertama utang Amerika terus menggunung. Saat ini utang Amerika udah masuk 36 triliun dolar dan terus nambah. Setiap tahunnya Amerika selalu terbitkan surat hutang baru. Ya, artinya pengeluaran Amerika setiap tahun selalu lebih besar pasak daripada tiang. Pemasukannya lebih kecil daripada pengeluaran. Lalu, bunga obligasi pemerintah Amerika saat ini perlahan naik terus. Ya, ini tandanya apa ya? Tandanya investor anggap obligasi dari pemerintah Amerika lebih beresiko. Jadi mereka mau minta bunga lebih. Kasih bunga lebih dong kalau mau gue beli gitu kan. Lalu China dan Jepang terus-menerus jual obligasi pemerintah Amerika. Yang mereka punya, kalau China jual dalam berapa tahun terakhir, Jepang baru berapa bulan terakhir gitu kan. Oke, nah lalu BRICS mulai mau buat perjanjian dagang tanpa US dollar. Ya, jadi langsung bayar pakai mata uang masing-masing negara. Lalu Arab Saudi nggak wajibkan pembeli minyak pakai US dollar lagi. Bye-bye petrodollar. Nah itu semua faktor yang dukung teori berakhirnya dominasi Amerika US dollar. Nah semua ini benar kecuali poin terakhir ya. Saat ini Saudi Arabia masih pakai US dollar buat jual minyak mereka. Minyak mereka dihargainya masih pakai rate dolar, bukan ruble, bukan yuan, bukan Bitcoin, bukan Ethereum atau XRP. Ya, iya betul, beberapa pejabat Saudi ada yang bilang kalau mereka terbuka pakai mata uang lain ya. Ya tapi kan itu sifatnya eksplorasi, wacana, ya belum terjadi. Nggak sedang dalam proses yang konkret, transisi, enggak. Ya. Oke, tapi meski poin petrodollar nggak akurat, ya tetap banyak fakta yang sebelumnya yang tadi kita bilang tadi yang mendukung akhir dominasi US dollar kan. Akhir dominasi Amerika, ya betul. Tapi supaya wawasannya lebih luas lagi, sekarang aku kasih kontranya ya, aku kasih pembanding. Fakta juga kenapa dominasi Amerika dan dolar belum akan berakhir dalam waktu dekat. Oke, pertama, status quo saat ini, status yang terjadi saat ini adalah dunia itu ya dengan US dollar. Seluruh dunia udah biasa transaksi pakai US dollar. Negara-negara udah biasa simpan reserve pakai US dollar. Utang dari kreditor terbesar dunia, unitnya diutanginnya ya dalam US dollar. Ya maksudku gini, kalau kita buka bisnis skala sangat besar, kita mau cari pinjaman bank. Ya kan kita biasa pinjam di bank lokal gitu, coba dulu ya misalnya. Nah kalau jumlahnya udah sangat besar, bank lokal tuh biasanya akan jaga resiko mereka. Mereka cari partner untuk kasih pinjaman ke kita. Nah bank-bank yang punya dana besar itu bank internasional. Nah, mereka mau kasih pinjaman, tapi satuannya US dollar bukan rupiah. Artinya kalau kita pinjamnya US dollar bukan rupiah. Ya kenapa? Ya banyak hal. Tapi utamanya US dollar lebih stabil,
lebih bisa diandalkan daripada mata uang negara lain ya, khususnya negara berkembang. Nah, ini status quo-nya saat ini ya begitu. Orang sering nggak anggap faktor besar, sering dianggap sepele. Tapi ini besar, ini utama. Ya, kenapa? Karena manusia punya satu sifat dasar, itu benci perubahan. Kalau kita udah pakai sesuatu, udah terbiasa, udah rutin puluhan tahun, ya nggak suka dirubah. Sesimpel itu. Misalnya USD diganti, ya seluruh struktur sistem di dunia itu harus ganti juga berarti. Harus bikin sistem baru, bikin infrastruktur baru, perjanjian baru, too many changes. Faktor kedua, Amerika saat ini masih terkuat di militer. Next, teknologi Amerika saat ini masih paling banyak dipakai di seluruh dunia. Oke, Google, Facebook, Apple, Android, Microsoft. Kita dan seluruh dunia ya pakai itu rutin tiap hari. Udah kayak bahan kebutuhan pokok kali ya. Lalu problem defisit yang lebih besar daripada pasak daripada tiang. Nah, itu bukan problem Amerika aja, guys. Ini problemnya seluruh negara di dunia. Ya karena negaranya boleh beda, tapi politisi dan demokrasinya selalu sama. Ya, maksudku apa ya? Maksudku politisi itu butuh dipilih rakyat kan agar berkuasa. Dan rakyat yang sekarang era 2025 itu udah nggak setangguh, nggak sekuat yang tahun 1970 dulu. Ya, rakyat kalau dulu bisa diajak berhemat, disuruh ikat pinggang demi visi masa depan, masih cinta pemimpinnya. Kalau generasi yang sekarang kan udah instan ya, maunya cepat. Nggak akan pilih politisi yang ajak mereka berhemat kan. Jadi mau nggak mau pengeluaran selalu lebih besar daripada pemasukan. Dan ini juga eranya fractional reserve. Beda dengan era emas dulu. Ya, kalau sekarang bank bisa cetak uang dari udara hampa. Fractional reserve itu maksudku. Nah ini problemnya semua negara, bukan cuma Amerika. Dan tebak siapa yang paling lemah? Ya bukan Amerika gitu ya. Amerika posisinya masih jauh di atas. Karena meski mereka cetak uang lebih banyak dari negara lain, ya uang mereka masih dipakai oleh seluruh dunia sebagai reserve. Yang paling lemah ya negara miskin, negara berkembang gitu ya. Mereka juga cetak uang dari udara gitu ya. Tapi selemah-lemahnya US dollar masih banyak negara lain yang mata uangnya lebih lemah. Yang warga negaranya anggap US dollar sebagai safe haven. Nah ini namanya si buta menuntun si buta. Jadi itu argumen pros dan cons-nya. Nah, itu kenapa aku bilang dominasi US dollar ya belum berakhir dalam waktu dekat. Ya tapi aku yakin pasti akan berakhir suatu saat ke depan. Ya segala sesuatu tuh ada musimnya. Nothing lasts forever. Gitu. Mungkin dari sini akan perlahan beralih ke dua sistem dulu. Polar Amerika dan China. Lalu diambil perlahan-lahan oleh China, ya. Tapi hitungannya masih tahun guys, masih puluhan tahun gitu ya. Masih jauh ke depan. Oke, kesimpulan. Pertama, buat saat ini aku tetap yakin Nasdaq akan terus berkembang. Ya, anti short saham Amerika. Kedua, kesimpulannya short fiat, long asset. Ya. Sebagus apapun fiatnya, semisalnya USD atau Singapore dollar gitu ya. Semua fiat masih tetap pakai sistem fractional reserve. Artinya apa? Artinya mereka cetak uangnya dari udara hampa gitu ya. Itu artinya fiat akan selalu dimakan oleh inflasi. Ya, bedanya hanya rate-nya aja. Kalau negaranya prudent, bijaksana kayak Singapura, makan inflasinya pelan-pelan. Tapi kalau negaranya cowboy kayak Argentina gitu ya, dimakan inflasinya ya sekali lah hap-hap gitu ya. Jadi simpan hasil kerja keras kita di aset bukan di fiat. Ya, contoh aset apa ya? Bitcoin, rumah, tanah, saham Google, Microsoft, atau bahkan produk sehari-hari deh yang omong kosong nih ya, seperti lampu sama Aqua misalnya. Setiap tahun harganya naik terus itu. Lampu ada masa expired. Aqua ada masa expired, lampu nggak ada. Jadi kalau kita beli lampu sekarang 1000 lampu gitu simpan di rumah, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi lampunya masih nyala, kita bisa jualan ya udah untung dibanding simpan uangnya ditaruh di bawah kasur di rumah gitu. Gitu maksudku. Oke.
Jadi em, bukan karena mereka berharga, tapi balik lagi karena fiatnya yang terdilusi, termakan inflasi. Nah, lalu altcoin gimana? Masuk aset nggak? Nah, itu kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.